Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatus Soraya dengan NIM 07040320 139 akan menjelaskan penafsiran ayat sumpah dalam surat Al-Maidah ayat 89 dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Baik, selanjutnya dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili terdapat langkah-langkah metode tafsir tahlili yang digunakan dalam tafsir Al-Munir di sini, yaitu menjelaskan makna kata pada Al-Qur'an, yang kedua menjelaskan munasabah ayat atau korelasi ayat dan surat, yang ketiga menerangkan kandungan balaghah dan keindahan susunan bahasa, yang keempat sesuai tertib surat, yang kelima menyertakan dan menerangkan sebab turunnya ayat, yang keenam menjelaskan i'rab dan ragam qiraatnya, yang ketujuh menerangkan makna umum dari ayat dan petunjuknya, yang kedelapan menjelaskan makna ayat dari berbagai aspek keilmuan, dan yang terakhir menggunakan bentuk tafsir bil ra'yi dan bil ma'thur. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 89 di sini yang berbunyi la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu asarati masakina min awsati ma tut'imunah ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasatu ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadu aymanukum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian dan memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarah sumpah-sumpah apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Yang selanjutnya yaitu di sini Wahbah Zuhaili menerangkan ada 3 macam sumpah, yaitu yang pertama sumpah tidak disengaja. Sumpah tidak disengaja menurut Imam Syafi'i, sumpah yang dilakukan tanpa kesengajaan tidak ada hukum baginya, karena sumpah tersebut merupakan sumpah main-main dan tanpa disertai dengan kesungguhan hati. Sedangkan menurut jumhur ulama, sumpah ini juga sama halnya dengan seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu yang telah lewat atau sedang terjadi. Oleh karena itu, sumpah yang seperti ini tidak ada hukumannya bagi pelakunya dan tidak wajib membayar kafaroh. Sumpah inilah yang dinamakan sumpah main-main dan tidak disengaja. Kemudian yang selanjutnya ada sumpah yang disengaja. Sumpah yang disengaja adalah sumpah yang dilakukan atau diucapkan untuk masa yang akan datang, yang disertai dengan kesungguhan hati, baik bermaksud untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sumpah yang disengaja hukumnya wajib membayar kafaroh. Contohnya, jika seorang bersumpah tentang suatu hal yang tidak akan dilaksanakannya, tetapi dia melakukannya, maka dia wajib membayar kafaroh. Kemudian yang selanjutnya sumpah palsu. Wahbah Zuhaili di sini menjelaskan hukum sumpah yang disengaja dalam firman Allah fakafaratuhu. Dalam kalimat ini, domirhu bisa kembali ke pelanggaran sumpah atau kembali pada kesungguhan sumpah. Jadi, orang yang melanggar sumpah wajib membayar kafaroh, baik itu sengaja maupun lupa, salah, gila, maupun dipaksa. Bagi orang yang mampu, wajib membayar kafaroh dengan memilih salah satu dari 3 perkara, yaitu seperti yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 89. Di sini au tahriru raqabah. Menurut jumhur ulama, memerdekakan budak di sini ialah budak yang mukmin, sebagaimana dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau zihar dengan memakai lafaz yang bersifat mutlak
kepada pemaknaan muqayyad mukmin. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, budak yang dimerdekakan tidak wajib budak yang mukmin sebab redaksinya bersifat mutlak. Menurut mereka, redaksi ayat tersebut harus tetap dimaknai sebagai lafadz yang mutlak karena setiap nas harus dimaknai sebagaimana fungsinya. Terus yang kedua, au kiswatuhum. Menurut pendapat Syafi'iyah, orang yang melanggar sumpah wajib terkena kafaroh, yaitu memberi pakaian yang kualitasnya sedang berupa jubah, baju, sarung, atau surban kepada setiap orang miskin. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah melarang memberi orang miskin pakaian yang berupa celana dan surban karena yang dinamakan pakaian adalah sesuatu yang bisa menutup seluruh badan. Terus yang selanjutnya it'amun asarati masakina. Menurut jumhur ulama, makanan yang diberikan kepada orang miskin ialah berupa 1 mud setara dengan 650 gram. Makanan yang bisa dimakan oleh masyarakat, bukan yang paling bagus atau yang paling jelek. Memberi makanan di sini ialah memberi satu kali makan yang terdiri dari roti dan daging. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menetapkan kafarah sesuai dengan kadar zakat fitrah setengah sya atau 275 gram biji gandum kurma atau yang senilai dengan makanan tersebut. Kafarah tersebut ialah 2 kali makan yang mengenyangkan, sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib. Memberi makan orang-orang miskin di siang hari adalah dan malam hari. Kemudian jika tidak mampu melakukan 3 hal yang tadi, famalam yajid fasiyamu salah 1 ayam, maka dia wajib melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Jarir dan ulama lainnya bahwa Ubay bin Ka'bah membaca tatabi'at ayyam salasa, yakni 3 hari berturut-turut. Sedangkan ulama Salafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan berturut-turut sebab mereka mutatabi'at ya ayyaman salasah merupakan qiraat zat yang tidak dapat dijadikan dalil karena yang bisa dijadikan dalil hanyalah qiraat yang mutawatir. Menurut Ibnu Jarir, yang dimaksud mampu ialah orang yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tak kala ia menunaikan kafarohnya. Selanjutnya, analisis aplikasi metode tahlili Quran Surat Maidah ayat 89 dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, yaitu Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili ini tergolong dalam tafsir yang menggunakan metode tahlili. Hal ini bisa terlihat diantaranya dari beberapa poin yang penulis analisis dari kitab tafsir ini, yaitu pertama, Tafsir Al-Munir ini ditafsirkan sesuai dengan susunan tertib mushaf, yakni menafsirkan seluruh ayat Al-Quran yang diawali dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.